Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas sebuah buku pemenang hadiah Yayasan Buku Utama sebagai buku penulisan sastra terbaik tahun 1975, yaitu Harimau-Harimau karya Mokhtar Lubis. Buku yang sudah tua ya teman-teman. Tapi kenapa masih bisa eksis dan dibicarakan peminat sastra sampai sekarang? Penasaran? Langsung saja kita kupas buku ini. Buku Harimau-Harimau ini terbit pertama kali tahun 1975 dan langsung memenangkan hadiah Yayasan Buku Utama sebagai buku penulisan sastra terbaik di tahun tersebut. Oleh penerbitnya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, buku ini diterbitkan ulang tahun 1992 dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan ke-10 bulan Februari tahun 2018. Buku setebal 212 halaman ini menceritakan tentang 7 orang pengumpul damar di dalam hutan. Ada Pak Haji, Pak Balam, Wak Katok, dan 4 pemuda bernama Sutan, Buyung, Talib, dan Sanip. Di dalam hutan itu tinggal juga seorang tua yang menguasai ilmu gaib bernama Wak Hitam, bersama istri mudanya yaitu Siti Rubiah. Sudah jadi kebiasaan, rumah Wak Hitam menjadi tempat persinggahan orang-orang yang melintasi hutan. Karena saking luasnya hutan tersebut, untuk kembali ke desa diperlukan perjalanan selama beberapa hari. Setelah ketujuh orang tadi bermalam di rumah Wak Hitam, mereka pulang dan diburu oleh seekor harimau. Nah, inilah inti cerita dalam novel ini, yaitu 7 orang yang diburu harimau di dalam hutan. Buku ini adalah bukunya Mokhtar Lubis pertama yang saya baca, dan waktu itu saya cukup terkesan. Walaupun buku ini sudah cukup tua, tapi gaya bahasanya tidak membosankan dan tidak berat. Memang ada gaya bahasa khas buku-buku tua, tapi kata-katanya itu disusun dengan runtut dan mengalir, sehingga orang yang tidak terbiasa membaca pun akan nyaman membaca buku ini sampai selesai. Hanya saja memang buku ini tidak kental dengan humor, jadi tidak bisa saya bilang buku ringan yang murni untuk hiburan juga. Sudut pandang dalam buku ini adalah orang ketiga serba tahu. Mokhtar Lubis menggunakannya dengan baik sehingga kita bisa lebih mengenal para tokoh. Dari pertengahan cerita, pembaca sudah bisa benar-benar membedakan para tokoh berdasarkan kepribadiannya. Hanya saja yang paling banyak disorot adalah tokoh Buyung, sehingga saya pikir dialah tokoh utamanya. Sudut pandang orang ketiga ini benar-benar membantu, karena di antara ketegangan para tokohnya dikejar harimau, kita bisa melihat ketujuh tokoh dalam buku ini berperang dengan perasaannya sendiri. Rupanya, di balik persahabatan, canda, dan kerjasama mereka, masing-masing tokoh menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin mereka bagi dengan siapapun. Apa itu? Hehehe, baca sendiri saja bukunya ya. Perlahan rasa bersalah menghantui mereka, sehingga ketegangan dikejar harimau pun juga bertambah. Apalagi ketika akhirnya harimau itu mulai memakan korban jiwa. Penokohan dalam buku ini saya rasa baik sekali. Awalnya disampaikan dengan narasi orang ketiga. Kemudian dari awal hingga akhir kita makin diajak mengenal para tokoh dengan ditunjukkannya pikiran dan tindakan mereka. Tidak terlalu banyak tokoh yang harus diingat juga. Hanya ada 7 pengumpul damar, ditambah Wak Hitam dan istrinya Siti Rubiah. Ditambah alurnya yang hanya maju dan sederhana, membuat buku ini tergolong nyaman dibaca. Untuk kelebihannya, buku ini ceritanya mudah diikuti. Gaya bahasanya yang menyedot pembaca seolah ikut berada di dalam hutan sambil dikejar harimau juga patut diacungi jempol. Selain itu secara fisik, buku ini juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kertasnya pun menggunakan book paper sehingga ringan digenggam dan enak dilihat dalam waktu yang lama. Hurufnya juga tidak terlalu kecil. Hanya saja spasi antar barisnya cukup rapat. Tidak mengganggu sama sekali untuk saya, tapi beberapa orang mungkin memilih buku yang spasinya agak lebar. Menurut saya, layout seperti ini tidak menyakitkan mata untuk dibaca dalam jangka waktu yang lama. Kekurangan buku ini dari segi cerita adalah kurangnya humor. Mungkin Mokhtar Lubis memang tidak memaksudkan buku ini untuk menjadi terlalu menghibur, tetapi lebih sebagai pengingat bahwa kita harus mengalahkan harimau di dalam diri kita sendiri. Meski begitu, buku ini masih enak dibaca sebagai bacaan pengisi waktu. Akhirnya kita sampai ke bagian harga. Di toko official Pustaka Obor di Shopee maupun di web resminya, buku ini dihargai Rp55.000. Sedangkan di web resmi Togamas dijual seharga Rp49.500 dan e-book di gramedia.com dihargai Rp44.000. Cukup murah bukan untuk buku berkualitas seperti ini?
Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang sangat bagus bagi siapapun yang ingin lebih mendengarkan dirinya sendiri. Kita bertindak berdasarkan banyak faktor, tapi kadang karena mementingkan suatu hal, kita melupakan nurani dan suara hati sendiri. Ketika kita lalai itulah, harimau di dalam diri kita mengambil alih. Novel ini adalah bacaan yang ringan, berkualitas, sekaligus menohok, mengingatkan kita tentang dosa-dosa di masa lalu. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung review. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada kritik dan saran, silahkan disampaikan lewat komentar. Kita ketemu lagi di review buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.